أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Surah Az-Zumar ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapatkan kamar-kamar di surganya. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustaz Syam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang masya Allah kita cintai karena Allah. Dan semoga jamaah kita akan belajar banyak pagi hari ini. Insya Allah kita bisa menjadi calon-calon penghuni surga nantinya. Amin ya robbal alamin. Ngomongin soal surga, kadang-kadang pasti aku jamaah juga pernah berpikir, di surga itu kayak apa ya gitu kan. Bangunannya seperti apa ya, tinggalnya di mana, boboknya kayak gimana, rumah-rumahnya kayak gimana. Pernah nggak kebayang hal-hal seperti itu? Dan mungkin untuk sebelum sampai ke sana, kira-kira pernah berpikir juga nggak, amalan apa nih yang bisa aku lakuin untuk membangun rumah di surga nantinya gitu kan? Atau gini, pernah dengar lagi nggak, katanya surga itu bisa kehabisan bahan bangunan. Surga bisa kehabisan bahan bangunan. Ini pembahasannya sangat menarik sekali ya. Bahan bangunannya bisa habis di surga. Maka kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah ternyata surga pernah kehabisan bahan bangunan. Yakin kayak gitu? Oke, untuk itu kita akan belajar banyak pagi hari ini. Tapi disiapin juga nih catatannya ya. Aku udah nyiapin. Karena penting banget supaya kita nggak lupa gitu, guru-guruku. Biar kita ingat apa aja yang mau kita catat. Jangan catatan utang aja yang dicatat ya. Mungkin kalau misalnya anak-anak ABG sekarang nih suka pakai apa? Buku-buku diare itu ya. Diari. Kalau diare sakit. Oh iya, buku diari. Ya itu lah, bisa buat nyatet-nyatet kayak gitu. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya. Kita bahas lagi mengenai surga. Kira-kira bahan bangunannya seperti apa, isinya seperti apa. Penasaran gak sih? Aku penasaran banget. Jamaah juga pasti penasaran banget. Kayak di bumi gak sih? Rumahnya kayak tembok gitu, atau ada gentengnya, atau aduh kayak apa sih di surga, Bib? Mohon penjelasan dong, Bib. Ya akhir afwan, Mas Soni, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa salim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah penonton di rumah sudah siapin catatannya. Diare atau diari nih? Diari katanya. Diarinya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah ya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika kita ditanya surga, apa itu surga?
surga adalah negeri yang abadi, negeri yang kekal selama-lamanya, yang dimana manusia ketika dia mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Dia kekal abadi di sana, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini sangat disampaikan tadi Ustaz Syam, bahwasanya surga itu tidak bisa dibayangkan dengan akal dan pikiran. Kita kalau lihat kehidupan 200-300 tahun yang lalu, nggak kebayangkan dengan ada yang sekarang di zaman canggih dan modern ini. Kita kalau bayangin tahun 1700-an, yang bangunannya nggak ada tingkat, nggak ada ini, nggak ada itu, yang nggak ada kemewahan. Tapi kita bisa melihat di tahun ini sekarang ini, adanya helikopter, pesawat, dan lain sebagainya. Dulu pergi haji 3 bulan, sekarang pergi haji cuma 9 jam, 8 jam, atau 10 jam bahkan. Oleh karena itu, kita harus mengerti dan memahami bahwasanya kekuasaan Allah sangat luas. Ketika ditanya, apa sih bangunan di surga? Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang menjelaskan manusia, jin, semuanya diatur dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ketika ditanya, surga itu apa sih bangunannya? Ketika manusia dan jin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan ganjarannya. Apa itu surganya Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surga ternyata batu batanya itu dari perak dan emas. Wah, ya kan? Batu batanya, jidar, dinding-dindingnya itu terbuat dari perak dan emas. Mereka yang ketika melihatnya termewah-mewah, tercengah-cengah gitu. Dan semennya dari minyak kasturi yang sangat harum. Tanahnya mutiara dan permata. Debunya jafaron. Kita biasa minum jafaron. Apaan kan? Jafaron itu adalah saffron itu adalah salah satu tanaman atau tumbuhan yang ditetesin, bukan tetesin sih, serbuk dia. Dia diserbuk kalau misalkan dipakai di teh atau di mana yang merah. Berubah warna itu ya. Itu jafaron ya, debunya jafaron. Dan barang siapa yang masukinnya, dia akan senang-senang dan abadi di sana, dan tidak akan ada bosan-bosannya, kekal selama-lamanya, tidak mati, tidak usang bajunya, bajunya bagus, mewah dengan kerajaannya. Apa itu kerajaannya? Amal ibadahnya. Oh, Masya Allah. Jadi amal ibadahnya menentukan pakaiannya. Ini ada sedikit catatan. Singgasananya. Nanti akan aku jelasin juga ke anak-anak aku, kan suka banyak tanya. Betul. Surga tuh kayak apa? Aku jelasin. Buat kita yang mencintai dunia aja, ini kan dunia kan berkembang ya. Betul. Apalagi di surga. Surga itu tidak bisa terbayangkan dengan akal. Betul. Dari penjelasan Habib aja kan dibilang tadi dari emas Ditanya, sama apa silver. amal katanya. ibadahnya tergantung daripada bangunannya. Betul. Amal ibadahnya yang tergantung daripada setiap kejadian ada di surga itu. Mau bangunannya besar kecil tergantung amal ibadahnya. Emperan surga aja udah enak banget. Emperan surga udah enak banget. Gimana masuk ke surganya? Masya Allah. Tergantung amal ibadah ya. Udah, jamaah yang ada di emperannya rumah nggak ya. jadi masalah lah. Ya Allah. Yang penting masuk surga. Baik, insya Allah. Semoga masuknya ke surganya, jangan ke emperannya. Tapi kalau mau masuk surga, katanya ada yang bilang dulu, bangun dulu masjid di dunia gitu, biar bisa kita bangun rumah di surga. Pertanyaannya nih Ustadz Maulana, kita bangun masjid utuh gitu, kita yang bangun, atau kayak nyumbang bahan bangunannya aja juga bisa deh untuk membangun masjid gitu. Gimana sih penjelasannya Ustadz Maulana? Ya, izin Habib dan Ustaz Sam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Pasti semua pada mau masuk surga. Pertanyaannya, masuk ke surga itu luar biasa. Bagaimana surga itu luar biasa? Tempat yang luar biasa. Kalau kita sebenarnya sih jannah ya. Jannah itu artinya kebun-kebun. Kalau saur dan ga itu bahasa Sanskerta. Artinya saur adalah perjalanan, ga artinya perjalanan cahaya. Tapi di bahasa Indonesia kan menjadi surga, tapi sudah masuk dalam kosakata bahasa Indonesia sehingga kita identik dengan berkata surga. Tidak ada masalah. Maaf miskilah. Nah, dalam artian kalau berbicara tentang surga, pondasinya adalah syahadat, tiangnya adalah zakat, pagarnya adalah puasa, dindingnya adalah zakat, dan atapnya adalah haji.
kalau pondasinya adalah syahadat, tiangnya as-salatu imaduddin, salat tiangnya adalah salat, dindingnya adalah zakat, pagarnya adalah puasa, maka atapnya adalah haji. Pertanyaannya, perabotnya apa? Wah. Jikalau kita cuma menjalankan yang wajib-wajib aja, maka kita akan mendapatkan rumah kosong. Ya, nggak enak dong. Nggak enak. Makanya harus banyak sedekah, silaturahmi, senyum atau apapun, bermajelis taklim. Dan alhamdulillah ada nih, kalau mau dibangunkan rumah di surga, mau nggak? Mau. Bangun masjid. Pertanyaannya, kalau semua orang bangun masjid, Habib Usman bangun masjid, Alhamdulillah. Bangun masjid, semua bangun masjid, semua bangun masjid, siapa yang di dalam? Masing-masing satu orang satu dong. Iya ya. Udah bangun masjid nggak punya rumah nanti. Dan ternyata, masya Allah, tabarakallah, tidak mesti satu rumah, satu masjid yang kita bangun, meskipun sebesar sarang burung dara. Ya, sebesar sarang burung. Kalau kita bangun, seandainya kita bangun masjid sebesar sarang burung, artinya walaupun satu bata kita sumbang, atau satu semen, kita satu sak semen, atau sumbang pasir, satu gerobak, atas apapun yang kita sumbangkan untuk ke masjid, maka itu pun termasuk bahagian daripada membangun masjid. Disebutkan bahwa kata Rasulullah, walaupun hanya sebesar sarang burung, ya Allah, sarang burung berarti kecil, itu pertanda jangan pernah pandang remeh sedekah yang sedikit untuk pembangunan masjid. Makanya bagaimana dengan tukang bangunannya? Ya, dia bisa menyumbang dengan tenaganya. Oh, kalau bangun rumah budgetnya sekian. Kalau masjid gambarnya saya free aja deh. Saya jadi bisa. Jadi ada untuk sumbangan berupa tenaga, ada berupa pikiran, ada berupa waktu pengawasan, dan bisa jadi kita bisa menyumbangkan semua yang bisa kita berikan, tidak mesti materi. Oh, berarti tidak hanya materi, apapun yang kita sumbangkan ke masjid sama saja membangun masjid. Iya, sama saja. Karena membangun masjid itu gampang. Yang susah itu mengurus masjid, memakmurkan masjid. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana. Itu untuk kita gunakan untuk mengisi perabotan kita nanti di surga. Iya. Kita biar nggak kosong-kosong banget jamaah yang ada di rumah ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Apalagi kira-kira yang bisa membuat kita atau menambah bahan bangunan di surga? Katanya cukup baca surat Al-Ikhlas. Wow, gampang banget. Cukup baca surat Al-Ikhlas. Aku hafal Al-Ikhlas. Mau berapa kali? Berapa kali aku juga bisa. Anak-anak dia udah pada hafal ya? Hafal. Jadi harus berapa kali Ustaz Syam? Saking mudahnya itu, memudahkan kita masuk ke surga. Gampang nih kayaknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Usman, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya agar dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bangunkan bayangkan bahwa kalau dikatakan dibangunkan rumah langsung kita bayangkan rumah tipe 36 gitu, bukan. Rumah BTN gitu, bukan. Rumah yang dibangunkan itu istana, subhanallah. Artinya dia sudah punya kafling gitu di surga gitu. Udah pasti masuk surga. Jadi kalau dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena memang sudah ada listnya bahwa dia adalah penghuni surga. Nah, salah satu amalannya selain tadi disampaikan guru-guru kita adalah ada satu surah sangat mulia di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ikhlas. Jadi dalam riwayat disebutkan barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ini ya, biasanya Nabi kalau dalam riwayat-riwayat disebutkan beliau membacakan awal surahnya. Siapa yang membacakan Qul huwallahu ahad, menyelesaikan satu surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, niscaya Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada satu hadis diriwayatkan daripada Imam Ahmad bahwasanya ternyata orang yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap harinya, maka itu ada dapat bangunan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang ya? Iya, gampang banget. Aku bisa kalau gitu 10 kali doang kan.
Bukhari ya. Ternyata surah Al-Ikhlas itu sesuatu yang luar biasa. Ada seorang mengadu kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang yang setiap hari itu baca surah Al-Ikhlas. Kalau dia sholat, dia mengakhirkan sholatnya di rakaat terakhir itu ada surah Al-Ikhlasnya. Kemudian kalau dia sholat, biasanya bacanya surah Al-Ikhlas melulu. Maka ditanyakan, utuslah seseorang tanya kepadanya, kenapa dia senantiasa membaca surah Al-Ikhlas? Kata beliau, saya kalau baca surah Al-Ikhlas emang karena ikhlas. Saya baca surah Al-Ikhlas karena memang ikhlas. Loh, maksudnya gimana? Kalau saya baca surah Al-Falaq itu kan ada permintaan berlindung dari orang hasad. Kalau saya baca surah An-Nas itu juga ada permintaan berlindung dari setan. Tapi kalau saya baca surah Al-Ikhlas, di dalamnya tidak ada permintaan sama sekali. Semuanya isinya pujian kepada Allah. Makanya saya senang memuji Allah tanpa minta sesuatu. Subhanallah. Akhirnya apa jawaban Nabi SAW? Maka begitu pula Allah mencintaimu disebabkan surah itu. Jadi yang pertama sebelum mendapat bangunan dari Allah, rumah dari surga, itu mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisakah diamalkan kalau dalam sholat saja? Contoh tadi sahabat, ada yang mengamalkan dalam sholatnya saja, tapi rugi. Kenapa? Karena ternyata nilainya surah Al-Ikhlas itu satu kali nilainya seperti sepertiga Al-Quran nilainya. Subhanallah. Jadi kalau misalnya makanan gizinya tuh seimbang gitu. Misal ada gizi daging sapi dengan gizinya ikan teri. Subhanallah. Sama kandungannya, tapi beda juga rasanya. Tetap saja kalau mengkhatamkan Al-Quran 30 juz itu beda rasanya dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Yang jelas nilainya bisa jadi sepertiga Al-Quran. Bisa juga dipakai, subhanallah. Ada seorang sahabat curhat, ya Rasulullah, hidup saya agak susah, miskin gitu. Maka Nabi mengatakan, kalau masuk rumah, kalau ada orang beri salam, kalau nggak ada orang, solawatlah, salamlah kepada aku. Kalau setelah engkau solawat kepada aku, maka bacalah surah Al-Ikhlas, dan itu akan membuatmu kaya, membuat lancar rezekimu dan tetanggamu. Wallahu ta'ala alam. Jadi dunia udah beruntung, sampai di surga beruntung lagi disebabkan karena surah Al-Ikhlas. Masya Allah, untung aku suka baca surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Tiap sholat, sehari 5 kali. Full 5 kali. Full Al-Ikhlas semua. Kali berapa? Kali 5 waktu. Yang lain nggak apal. Astagfirullahaladzim. Tapi dengar dalilnya tadi makin semangat baca Al-Ikhlas. Makin semangat baca Al-Ikhlas. Yes. Setiap saat. Harusnya cari juga keutamaan surah yang lain. Ada juga tahu yang Gitu lain. ya? Iya. Al-Ikhlas dulu ya. Ada pertanyaan dari jamaah guru-guruku nih, aku bacain ya. Dari Instagram @suryantoharahap nih. Assalamualaikum, Islam itu indah. Saya itu suka sholawatin rumah-rumah yang bagus. Bisa nggak sih dari sholawat rumah bagus itu bisa bikin kita punya rumah di surga, Ustadz tuh, dari sholawat tuh. Bisa nggak tuh kira-kira? Habib dong. Habib dong, gimana Habib? Ya, Bisa nggak Habib? kelamaan kok sekarang. Nanti aja. Ya, jadi kelamaan kalau sekarang. Jawabnya maksudnya. Oh jawabnya, kirain baca Waktunya sholawatnya. habis. Ya udah deh, nanti dikasih tahu sama guru-guru kita kira-kira ada hubungannya nggak nih sholawat dengan apa yang mau kita punya gitu ya. Ntar akan dibahas sama guru-guru kita, jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.